Assalamualaikum Matkip Lovers. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Kalian bisa lihat soalnya di kolom deskripsi ya guys. Dan kalian boleh mencobanya dahulu baru kita belajar bersama, kita kerjakan bersama-sama. Oke, nomor 1. Jika diketahui matriks B 26 min 5 min 3 dan berlaku persamaan A kuadrat plus B, ini matriksnya ya. Pertanyaannya, maka determinan matriks A pangkat 4 yaitu, oke guys, gini ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat matriks. Kalau misalkan Mbak punya det A pangkat N, maka boleh nanti kayak gini guys. Nah, begini. Oke. Nah, ada A kuadrat, ditanya A pangkat 4, determinannya A pangkat 4. Berarti kalian boleh seperti ini. Nah, ini kan sama aja A pangkat 4. Gitu guys, oke? Maka kita cari dulu si matriknya A kuadrat. Matrik A kuadrat berarti kita dapat dari 5, 4, min 3, min 2. B-nya penerus ya, dikurangi B aja. Berarti kan 26, min 5, min 3. Oke? 5 dikurangi 2, 3 ya. 4 dikurangi 6, min 2. Min 3 ditambah 5, 2, min 2 ditambah 3, 1. Inilah si matrik A kuadrat. Berapakah determinan A kuadrat? Maka det A kuadrat adalah berarti 3 dikurangi min 4. Berapa nih? 7. Nah, pertanyaannya berapakah det A pangkat 4? Determinannya A pangkat 4. Kita masukkan det A kuadrat itu adalah 7. 7 kuadrat adalah 49. Oke guys ya, kalian bisa semuanya ya. Pasti kalian jawabannya benar. Jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 2. Persamaan A-1x kuadrat dikurangi 4ax ditambah 4a plus 7 sama dengan 0. Dengan A adalah bilangan bulat ya. Mempunyai akar-akar positif. Jika x1 lebih besar dari x2, maka pertanyaannya tentukan x2 dikurangi x1. Oke ya guys, ini tanya x1 lebih besar dari x2. Maka nanti jelas hasilnya negatif ya. Karena x2 kurangi x1, kecil kurangi besar. Berarti ini jelas salah, ini juga jelas salah. Yuk kita cari ya. Akar-akar positif itu memiliki sifat yang namanya penjumlahan akar, ya jelas lebih besar dari 0. Gitu ya. Yang namanya penjumlahan akar itu rumusnya adalah min B per A. Gitu guys. Ini ya B-nya ya. Maka min 4A jadi 4A. Per A, A-nya berapa? A-1. Lebih besar dari 0. Oke ya. Ini namanya pertidaksamaan rasional, maka kita buat 0 atas maupun bawah. Ini A-1 ya. Sama dengan 0. A sama dengan 0, A sama dengan 1. Lalu kita buat garis bilangan ya. Ini ada 0, ini ada 1. Kita masukkan angka 2 aja ya di sini ya. 2 masukkan di sini. 2 masukkan kemana Mbak? Ke sini. Nah, berarti 8 dibagi dengan positif ya. 2 kurangi 1 kan positif. Positif bagi positif ya positif. Berarti ini negatif, ini positif. Mintanya lebih besar. Maka begini ya guys. Ini HP yang pertama. HP yang kedua, untuk persamaan akar positif itu syaratnya adalah x1 dikalikan x2 itu juga lebih besar dari 0. x1 kalikan x2 rumusnya apa? C per A. Begitu ya. C-nya berapa? 4A plus 7. Dibagi A-nya berapa? A-1. Ini namanya sama ya, pertidaksamaan rasional. Atas dibuat 0, bawah juga dibuat 0. Oke. Oh sorry ini. Aduh, ini sini ya. A-1 sama dengan 0. Berarti kan A sama dengan min 7 per 4. Ini A sama dengan 1. Kita buat HP-nya lagi. Kita masukkan ya. Ini min 7 per 4. Ini adalah 1. Kita masukkan angka 0 di sini ya. Kan antara min dengan positif itu ada angka 0. Oke, 0-nya masuk ke mana Mbak? Masuk ke sini dong. 7 bagi min 1 negatif ya. Maka ini positif, ini positif. Mintanya lebih besar, carilah yang positif. Nah, next untuk syarat yang akar-akar positif itu adalah si diskriminannya kayak gini guys. Syaratnya ada 3 ya. Apa itu? B kuadrat min 4 AC. Oke, B-nya ini ya. Min 4A kuadrat langsung aja. 16A kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah A-1. C-nya berapa? 4A plus 7. Ini ya, ini C-nya.
Oke, maka jadi 16A kuadrat min, ini kan 4A kuadrat ya, dikalikan 4 langsung aja, 16A kuadrat. Ini adalah 7 dikurangi 4 itu kan plus 3A, dikalikan min 4, berarti min 12A. Lalu min 1 dikalikan 7 itu kan min 7 ya, min 7 dikalikan min 4, maka plus 28. Kayak gini guys. Oke ya, ini hilang. Maka jadi gimana? Mbak kalikan negatif semua aja. Maka jadi gimana? Pindah ruaskan ya. Min 12A lebih besar sama dengan min 28. Maka A, nah kita bagi negatif semuanya. Maka ini berganti ya. 28 dibagi 12 ya. 28 bagi 12 jadi gimana? Berarti A kurang dari sama dengan 2 ya. Sisanya 4 ya. 4/12 sepertiga. 2 1/3. Oke, kita semua HP-nya jadikan 1 guys. HP semuanya A yang memenuhi itu adalah, kita masukkan ini ya, ada 0 1 seperti ini. Lalu ada apa lagi? Ini ya, min 7/4 berarti di sini min 7/4 seperti ini. Oke, 1 berarti kayak gini guys. Next lagi 2/3 di sini ya. Ini ke sana. Nah, kayak gini. Maka terdapat irisan kayak gini, guys. Nah, inilah HP-nya. Antara 1 sampai 2/3. Nah, kita lihat ternyata A adalah bilangan bulat. Maka yang bilangan bulat di sini kemungkinan adalah 2, guys. Maka A-nya 2. Yuk, kita masukkan ya. Maka jadi gimana? 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Maka persamaannya adalah X kuadrat. Min 4 dikalikan 2, min 8. Min 8x ya. 4 dikalikan 2 8, 8 tambah 7 15 ya. Oke, faktornya ketemu. X 5 dikalikan 3. Biar ketemu negatif 8, maka negatif 5 dikurangi ditambah negatif 3. X sama dengan 5, X sama dengan 3. Ternyata X1 lebih besar dari X2, maka bagi adalah X1, ini adalah X2. Yang ditanya X2 kurangi X1, 3 kurangi 5 berapa guys? Jawabannya adalah C. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p mempunyai nilai minimum min p. Dengan p tidak boleh sama dengan 0. Jika sumbu simetri kurva adalah x sama dengan a, tentukan nilainya a ditambah fa. Oke ya guys, gini. Kalau mencari nilai minimum ataupun maksimum, maka langkah pertama kita mencari titik stasionernya. Titik stasioner yaitu titik yang terjadi jika f aksen x sama dengan 0. Dari nilai stasioner ini nanti ketemu nilai x ya, titik x pada saat nanti menentukan minimum atau maksimumnya. Yuk kita turunkan, maka jadi 2x ditambah 2p sama dengan 0 ya. Maka ketemulah ternyata 2x sama dengan min 2p, maka x sama dengan min p. Jadi pada saat x sama dengan min p nanti kita bisa mencari nilai minimumnya ya. Oke, lanjut. Kita udah tahu x-nya adalah min p, kita masukkan ke sini untuk mencari nilai minimum. Ya, berarti kita masukkan min p. Kita ganti min p kuadrat, maka jadi p kuadrat, ditambah 2p dikalikan min p, maka jadi min 2p kuadrat, ditambah p, ternyata nilai minimumnya adalah min p. P kuadrat dikurangi 2p kuadrat itu adalah min p kuadrat, ini pindah ruas ke sana ya, plus 2p sama dengan 0. Oke, semua kalikan negatif, maka p kuadrat dikurangi 2p sama dengan 0. P, nah seperti ini, sama dengan 0. P-nya ketemu, P sama dengan 0 atau P sama dengan 2. Ternyata P tidak boleh sama dengan 0, maka ini tidak dibenarkan, maka HP-nya adalah ini ya. Inilah nilai P. Oke, kita udah ketemu P-nya ya. Lalu kita menuju apa? Sumbu simetrinya. Sumbu simetri X sama dengan A untuk menentukan nilainya si A nih. Ya, kita tahu bahwa sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Berapakah min B-nya? Ini min B-nya. Berarti min 2P dibagi 2, A-nya kan 1 ya. Nah, berarti min 2, P-nya ketemu 2, maka min 2 kalikan 2 dibagi 2. Oke. X-nya adalah min 2. A-nya ya, A-nya adalah min 2 karena sumbu simetrinya tuh nilainya A.
ya, A-nya adalah min 2. Yuk kita cari, tentukan nilainya FA ya. Kita harus tahu dulu persamaan fungsinya jadi gimana. Ini kan persamaan fungsinya ya. Kita masukkan, maka jadi X kuadrat ditambah 2P. P-nya kan tadi berapa, Dek? P-nya 2. Berarti 4X ditambah 2. Inilah si fungsi Fx-nya. Maka FA-nya berapa? Kita ganti ya. Pada saat A-nya min 2. Min 2 kuadrat itu adalah 4. 4 dikalikan min 2. Nah, ini ya. Maka ketemulah FA-nya min 2. Maka nilai A ditambah FA itu gimana? A-nya min 2. Kita tambah dengan FA-nya ternyata min 2. Maka jawabannya adalah min 4. Oke ya guys, jawabannya adalah min 4. B. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, ini namanya pertidaksamaan mutlak ya. Ternyata kurang dari 2 adalah, kita tahu ya, bahwa jika kita ketemu suatu fungsi fx kurang dari konstanta, maka cara pengerjaannya adalah mutlaknya lepas, nanti kurang dari C lebih besar dari min C. Ini konsep yang ke-1. Tetapi kalau nilai mutlak fx lebih besar dari konstanta, maka nanti jadinya kayak gini. Fx lebih besar dari konstanta atau fx kurang dari min konstanta. Ini ya, konsepnya ada 2. Sekarang kita kerjakan ya. Ternyata ini mutlak fx kurang dari konstanta. Kita gunakan konsep ke-1. Maka jadi mutlaknya lepas, maka masih bersisa ada mutlak ya. Mutlak x min 3 min 4 lebih besar dari 2 kurang dari min 2. Maka sini ada x min 3 kurang dari min 4-nya ke sana. 6 pindah ruas, 4 dikurangi 2 itu 2. Lah ini gimana Mbak? Ini berarti ada 2 pengerjaan. Pengerjaan yang pertama, mutlak x min 3 lebih besar dari 2. Ini cara bacanya ke sini. Untuk yang kedua itu adalah mutlak x min 3 kurang dari 6. Begitu ya guys. Yuk, untuk mutlak lebih besar dari 2, maka konsepnya ini lebih besar dari konstanta. Maka jadinya x min 3 lebih besar dari 2. X min 3 kurang dari min 2. Maka X lebih besar dari 3-nya ke sana ya. 5, berarti yang ini X kurang dari berapa? 3 pindah ruas ya. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. 1 ya, 3 kurangi 2. Untuk yang ini ternyata mutlak kurang dari konstanta. Maka mutlaknya lepas, kurang dari 6 lebih besar dari min 6. Oke, min 3 pindah ruas jadi 9. Ini pindah ruas jadi min 3. Lalu ketiganya ini kita jadikan 1 HP. Begitu ya guys. Maka jadi gimana? Yo, kita masukkan ada angka apa aja. Yang paling kecil adalah min 3. Terus ini ada apa? 9 ya. Nah seperti ini HP yang ini. Terus yang ini lebih besar dari 5. Berarti ke sana ya. Nah yang ini kurang dari 1. Nah kurang dari 1. Oke, inilah HP-nya ya. Nah gini. Begitu guys, jawabannya apa ya? Dan min 3159. Oke ya, jawabannya adalah C. Next kita langsung aja ke soal nomor 5. Diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 6, x kuadrat per 2 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 3. Hasil kali semua nilai x dan y yang memenuhi adalah. Oke, kita cari ya. Gini aja, kita kalikan silang aja nggak apa-apa sih. Ini berarti kan 8x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 2 kalikan 8, 16. 16 dikalikan 3 itu adalah 48 ya. Ini persamaan kedua, ini persamaan ke-1. Tinggal pakai eliminasi ya. Ini sebenarnya soal hiburan buat kalian nih untuk Mat Saintek tahun 2019. Bisa curi poin di sini ya. Kita pakai eliminasi aja. Misalkan kita ingin menghilangkan y, makanya semua kalikan 2 ya. Ya, maka jadinya adalah 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 6 kalikan 2, 12 ya. 8x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 48. Yuk, ini dikurangi 2 kurangi 8 itu adalah min 6x kuadrat. Ini berarti 6 min 36 ya. Ketemulah x kuadratnya adalah 36 bagi 6, 6. Maka x adalah akar 6. Oke. Yuk kita cari si y kuadrat. X nya kita masukkan sini aja ya.
Maka akar 6 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Maka Y kuadrat 6 dikurangi 6. Habis dong. Akar 6 kuadrat kan 6 ya. Maka nilai Y-nya 0. Yang ditanya hasil kali. Oh, X kalikan Y. Berarti kan akar 6 dikalikan 0. Ya nilainya berapa, Dek? 0. Ya, jawabannya adalah C. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 6. Jika fungsi f memenuhi persamaan 2fx ditambah f 9 min x sama dengan 3x untuk setiap x bilangan real, maka nilai f2 ditambah 2f5 adalah, oke ya guys. Jika kalian ketemu soal seperti ini, kita anggapan kayak gini aja ya. Pertama Mbak anggap x sama dengan p, maka 2f p, kamu boleh pakai variabel QRS nggak masalah, tapi Mbak anggap X sama dengan P, ini untuk yang pertama, ditambah F 9 min P sama dengan 3P. Ini yang pertama. Yang kedua Mbak anggap X sama dengan ini nih, 9 min P gitu guys ya. Mbak buat 9 min P, maka pada saat ini berarti 2F X nya adalah 9 min P ditambah F, berarti 9 dikurangi X nya Mbak ganti 9 min P. Nah seperti ini, sama dengan 3X, 3 9 min P. Oke ya, saya sederhanakan yang persamaan kedua, maka 2F 9 min P ditambah F, 9 kurangi 9 habis ya, min sama min jadi plus, sama dengan 27 langsung ya, 27 min 3P. Ini persamaan ke-1, ini persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 dan kedua saya eliminasi, saya hilangkan F9 min P-nya ya. Untuk menghilangkan F9 min P, ini kan ada 2 koefisiennya ya, maka persamaan yang ke-1 saya kali 2. Persamaan yang kedua tetap kali 1. Tidak usah kita rubah, maka jadinya Mbak kalikan 2, Mbak rubah di sini aja ya. Maka ini 4. Ini 2. 3 kalikan 2 itu 6 ya. Oke, yuk. Jadinya 2F9 min P ini habis. Lalu ini 4FP dikurangi FP, maka 3FP. Sama dengan 6P dikurangi min 3P, maka jadi 9P. Ini min 27. Karena eliminasi ini saya tadi menggunakan dikurangi. Oke ya. Next, maka ketemulah nilainya FP, semua kita bagi 3, maka jadi 3P dikurangi 9. Nah, karena P itu adalah X, maka ini jadinya Fx sama dengan 3X min 9. Ya, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F2, yaitu kita X-nya ganti 2 ya, maka 3 kalikan 2 dikurangi 9, 6 dikurangi 9 itu min 3 ya. Lalu F5, 5 kalikan 3, 15, 15 kurangi 9 ya. Berapa guys? 15 dikurangi 9, 6. Yang ditanya adalah F2 ditambah 2 dikalikan F5, 2 dikalikan 6 ya, maka min 3 ditambah 12, 9. Begitu guys, jawabannya adalah 9D ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Suatu balok ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. BC dan CG adalah 6. BC 6, CG juga 6 ya. Jika titik P terletak di tengah-tengah rusuk AB, P di tengahnya AB ya, AB-nya tadi 8, berarti sini 4, ini juga 4. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh EP dan PG. Oke, pertanyaannya tentukan sin theta, ditanya sinnya ya. Oke, berarti kita harus tahu dulu panjangnya EP, PG, dan EG. Ya, cara mencari EP kita bisa lihat segitiga EAP, siku-siku di A ya. Oke, maka ketemulah nilainya EP. EP rumusnya gimana? Akarnya AP kuadrat berarti 16 ya. Ditambah dengan akar ini 6 kuadrat ya, maka 36. Jadinya akar 52 ya guys. Oke, akar 52 berarti kan 4 dikalikan 13, berarti 2 akar 13. Terus kita mencari PG ya. Tentukan nilainya PG. PG bisa kita lihat dari segitiga siku-siku PCG.
Oke, maka nanti PG sama dengan akar PC kuadrat ya. PC berapa guys? PC kan tadi 4 sama 6 ya, berarti sama saja dengan EP. Maka nilai PC itu adalah akar 52 ya. Akar 52 kuadrat, maka 52 ditambah dengan 6 kuadrat, 36. 88 ya. Ya, akar 88 itu berapa guys? 4 kalikan 22 ya, maka 2 akar 22. Lalu EG-nya berapa? EG berarti kita lihat segitiga siku-siku EFG. EF itu adalah 8, FG adalah 6, berarti ini adalah Pythagoras yang istimewa ya. Maka nilai EG-nya adalah 10. Oke, ketemulah nilai EG adalah 10. EP-nya adalah 2 akar 13. Sedangkan PG-nya itu adalah 2 akar 22. Maka ini membentuk segitiga sembar. Karena membentuk segitiga sembarang, maka kita mencari aturan kosinus ya. Apa rumusnya? Cos theta itu rumusnya adalah sisi yang mengapit kita kuadratkan dan jumlah ya. Berarti 2 akar 13 dikuadratkan jadi 52. Ditambah 2 akar 22 kita kuadratkan, berarti akar 88 dikuadratkan itu 88, dikurangi kuadrat sisi depan, 10 kuadrat itu 100, dibagi 2 kali sisi yang mengapit, berarti 2 akar 13 dikalikan 2 akar 22. Oke ya, maka jadinya 52 tambah 88 dikurangi 140 ya guys. 40 dibagi 2 kalikan 2 kalikan 2 8. 8 akar 286. Oke, 40 dibagi 8 itu adalah 5. Terus lalu kita buat segitiganya ya. Segitiga bantu, ketemulah theta. Nilainya cos adalah cos sami, berarti sini 5, sininya adalah akar 286. Berarti sini akar berapa Mbak? Berarti akar 286 dikurangi 5 ya, yaitu 261. Oke guys, maka ketemulah sin theta. Sin theta sin demi ketemunya akar 261 dibagi akar 286 ya. Pasti kalian semuanya bisa ya. Jawabannya adalah E. Nomor 8, pada segitiga ABC, AB adalah vektor U ya. AB itu vektor U, sedangkan AC adalah vektor V. Jika titik P adalah titik berat segitiga ABC, inilah titik berat ya. Titik perpotongan antara tinggi segitiganya ya. Pertanyaannya, tentukan panjangnya AP. Kalau mencari panjang AP, kita lihat kalau untuk titik berat yang panjang dengan yang pendek itu perbandingannya adalah 2:1 guys. Maka nanti mencari AP itu rumusnya adalah 2/3-nya AA aksen ya. 2/3-nya AA aksen. Berarti langkahnya kita mencari AA aksen dulu ya. Rumusnya AA aksen itu gimana? Caranya, ini sebenarnya kan AA aksen membagi CB menjadi 2 bagian sama besar ya. Kita anggap ini 1, ini 1. Maka nanti rumusnya adalah U dikalikan 1, V dikalikan 1. Ini perbandingannya ya. Perbandingannya ini kita kalikan silang, lalu kita dibagi dengan jumlah perbandingan. Maka AA aksen dibagi penjumlahan dari perbandingannya. 1 tambah 1 adalah 2. Ketemulah U plus V sama dibagi 2. Inilah AA aksen. Berarti AP itu berapa? 2/3 dikalikan U plus V per 2. Oke, ini kan hilang ya. Maka jawabannya 1/3 U plus V. Oke guys, jawabannya adalah C. Next, nomor 9. Diketahui persamaan trigonometri sin X plus Y sama dengan 1 plus 1/5 cos Y. Sin X min Y sama dengan min 1 ditambah cos Y. Dengan Y harus lebih besar dari 0 tapi kurang dari 90 derajat. Pertanyaannya, tentukan cos 2X. Oke ya guys, langkahnya bagaimana? Kita menggunakan aturan trigonometri penjumlahan sudut ya. Maka sin X plus Y itu kita rubah menjadi sin cos plus cosin.
sin cos plus kosin sama dengan 1 per ditambah 1/5 cos Y. Yang ini maka jadi sin cos min cos sin sama dengan min 1 ditambah cos Y. Oke guys, dari sini kita bisa menghilangkan ini ya, positif negatif, maka kita jumlah aja. Oke, sin cos ditambah sin cos maka jadinya 2 sin x cos Y. Ini hilang ya, ini juga hilang, 1 ditambah min 1, 1/5 ditambah 5/5 maka jadi 6/5 cos Y. Oke, kita coret aja, maka ketemulah sin x sama dengan 6/10. Kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi 2, maka 3/5. Inilah nilai sin x nya. Pertanyaannya, berapakah nilai cos 2x? Oke, kita rubah seperti ini ya. Yang namanya cos 2x itu kan sama saja 1 min 2 sin kuadrat x, begitu kan? Maka 1 dikurangi 2, sinnya sudah ada. Kuadratin berarti 9/25. Maka jadinya 25 min 18/25. 25 kurangi 18 berapa? 7 ya. Jawabannya 7/25. Oke, jawabannya adalah A. Next, langsung saja ke soal nomor 10. Limit x mendekati 4, ax plus b dikurangi akar x dibagi x min 4 sama dengan 3/4. Tentukan nilainya a min b. Oke, jika ada a atau b atau koefisien belum diketahui, maka kita punya dua cara. Langkah pertama, kita substitusikan si x. Kita substitusikan, maka dianggap 0/0 ya. Oke, x-nya kita substitusikan ke persamaan, maka jadinya 4a ditambah b, 4 di akar itu min 2 ya, dibagi, ini kan 4 kurangi 4, 0 ya, kita anggap 0/0. Ini berarti nggak mempengaruhi, berarti hanya persamaan atas. 4a ditambah b sama dengan 2. Inilah persamaan ke-1. Persamaan yang kedua, karena kita substitusi hasilnya 0/0, maka kita harus menggunakan metode turunan. Jadi atas diturunkan, bawah diturunkan, baru x nanti kita substitusikan, hasilnya adalah 3/4. Paham ya? Kita turunkan ya. Ax kita turunkan menjadi a, b tidak bisa diturunkan karena tidak punya variabel, maka ini diturunkan menjadi min setengah x pangkat min setengah ya, dibagi x turunannya adalah 1. Lah setelah itu kita substitusikan, x-nya adalah 4, maka jadinya a min setengah dikalikan 1/. Disebutkan x pangkat min setengah adalah 1/4 akar x ya. X-nya kita 4 ya, akar 4 itu adalah 2 sama dengan hasilnya 3/4. Maka jadinya a min 1/4 sama dengan 3/4. Nilai a adalah pindah ruas ke sana ya, jadi plus 1/4 ya, maka ketemulah a-nya 1. Karena a-nya 1, b-nya jadi berapa? B-nya ketemu deh. 4 dikalikan 1 ditambah b sama dengan 2. Maka nilai b adalah 2 dikurangi 4 min 2. Pertanyaannya adalah a min b 1 dikurangi min 2. Jawabannya 3. Oke, jawabannya adalah E. Semoga kalian semuanya paham ya. Ujian UTBK kali ini semuanya kalian bisa mengerjakan dan dapat diterima di fakultas yang kalian inginkan. Amin. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali di matkin privat selanjutnya.